Karena fungsi KUA itu bukan hanya kantor urusan asmara. Yang tidak hanya ngurusin masalah nikah. Tidak. KUA ini kantor urusan agama. Semua persoalan agama ya diselesaikan di KUA bisa. Penyuluh harus bisa mendeteksi sejak awal potensi konflik yang akan terjadi. Kami penyuluh atas perintah Ibu Kepala itu melakukan roadshow lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anglan Yayu, selamat datang di podcast Kuduweruh. Kali ini kita akan ngobrol santai nih tentang hal-hal yang lagi hype di Kementerian Agama dan tema kita Kemenag Berdampak. Kali ini telah hadir di tengah-tengah kita Ketua IPARI Kota Cirebon, Bapak Didin. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Saya bilangnya selamat datang juga, Tah. Terima kasih lah. Terima kasih. Ya. Selamat datang, selamat datang. Terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih juga ya Pak sudah berkenan hadir untuk datang di sini hari ini. Katanya kan Pak di gadang-gadang penyuluh ini adalah garda terdepan dari Kementerian Agama. Nah, apa aja sih Pak tugas penyuluh ini? Pada prinsipnya penyuluh adalah penyambung lidah pemerintah, menyampaikan pesan-pesan pembangunan pada masyarakat luas melalui bahasa agama. Dan penyuluh agama ini terdiri dari penyuluh lintas agama, tidak hanya penyuluh Islam. Di sana ada penyuluh agama Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Jadi ada 4 peran penting penyuluh ini. Yang pertama, peran informatif. Penyuluh memberikan informasi keagamaan dan pembangunan pada masyarakat. Kemudian peran edukatif, memberikan pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan keagamaan. Terutama itu pendidikan keagamaan. Makanya penyuluh hadir di majelis-majelis taklim, di masjid-masjid, dalam khutbah-khutbah Jumat dan sebagainya. Baik forum formal maupun informal. Kemudian peran advokatif. Ini yang saat ini penting. Yaitu mencegah terjadinya konflik agama. Penyuluh harus bisa mendeteksi sejak awal potensi konflik yang akan terjadi, konflik keagamaan. Dan harus mampu mencegah. Nah, konflik keagamaan ini tidak hanya antar agama ya, tapi juga internal agama. Yang justru lebih sering terjadi. Misalkan di dalam masjid terjadinya perbedaan pemahaman keagamaan antar jamaah masjid itu ribut. Nah, penyuluh harus bisa hadir di situ. Bagaimana menengahi, memberikan pemahaman agar jangan sampai konflik itu meluas. Ya. Kemudian peran konsultatif. Penyuluh sebagai konselor memberikan pelayanan konsultasi pada masyarakat. Makanya di KUA itu ada jam konsultasi. Ada ruang konsultasi, silahkan. Masyarakat datang ke KUA mengadukan persoalan keagamaan dan pembangunan pada penyuluh agama. Dan disitulah peran penyuluh memberikan pemahaman yang baik, yang benar tentang keluarga sakinah dan sebagainya. Bicara tentang program berdampak nih Pak, program-program apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Kemenag, khususnya yang dilakukan oleh para penyuluh Pak, yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat gitu Pak? Sebetulnya banyak ya program yang telah kami laksanakan, tapi yang belum lama ini kami laksanakan didasarkan perintah juga dari Ibu Kepala Kemenag, yaitu tentang sosialisasi pemulasaraan jenazah. Ya. Jadi ini didasarkan pada keprihatinan kita ya, bahwa umumnya keluarga ya itu mengandalkan tenaga ahli ketika ada anggota keluarganya yang meninggal. Tidak tahu sama sekali bagaimana cara mengurus mayat. Nah, ini bentuk keprihatinan kita. Sehingga ketika terjadi tenaga ahli itu halangan untuk cepat hadir,
Nah, ya dibiarkan begitu saja, tidak tahu harus dibagaimanakan. Nah, ini akhirnya kami penyuluh atas perintah Ibu Kepala itu melakukan roadshow lah, keliling masjid-masjid. Kita lakukan di situ pelatihan pemulasaraan jenazah namanya. Kita datangkan dalam hal ini terutama generasi muda, ya, generasi muda dan juga banyak dari kalangan ya generasi di atasnya. Kita berikan pelatihan sampai mereka memahami betul bagaimana cara merawat jenazah, mulai dari memandikan dengan benar sesuai syariat, kemudian mengkafani, menyolatkan dan seterusnya. Ya, betul Pak, karena meninggal dunia itu hal yang pasti ya Pak ya. Jadi ketika hal itu terjadi di sekitar kita, kita itu sudah paham apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dan jangan sampai hanya mengandalkan tenaga ahli ya. Kalau di masyarakat kita dikenal dengan lebih ya. Kita harus sudah paham sebagai umat beragama ya. Katakanlah lebih-lebih itu pendamping seharusnya. Kita yang keluarganya ini yang langsung mengurus. Jadi memang dampaknya idealnya seperti itu. Iya, memang itu dampaknya memang langsung ke masyarakat ya Pak ya. Betul. Baik. Kalau ke depannya nih Pak, program penyuluhan berdampak ini apalagi sih Pak yang lagi disiapin? Ya dalam waktu dekat sih besok ya, insya Allah kami sudah merencanakan, artinya sudah akan melaksanakan, yaitu program pelatihan masalah ilmu waris. Ilmu waris. Iya. Ini kenapa kita melaksanakan program ini, yaitu seperti saya sampaikan tadi, salah satu tugas penyuluh adalah memberikan pelayanan konsultasi. Dan kami dapati masyarakat itu tidak jarang berkonsultasi tentang masalah waris. Ini kan riskan masalah waris. Kalau tidak bisa dijelaskan secara syariat, bisa-bisa terjadi konflik, perebutan harta warisan. Nah, makanya kita adakan besok ini kegiatan waris. Yang mungkin tahap awal ini tidak bisa seluruhnya, ya, tapi bertahap lah. Kita punya program bertahap. Bertahap ya Pak ya? Ya. Menarik sekali ya Pak ya. Betul. Memang kita itu sering dengar kalau soal harta waris itu udah nggak ada istilah keluarga ya Pak ya. Bahkan keluarga yang dulunya hangat itu tiba-tiba menjadi dingin ya karena harta waris. Betul. Gitu. Makanya perlu masyarakat memahami, setidaknya memahami dulu. Atau konsultasikan pada penyuluh, karena penyuluh ini sudah dibekali dengan kemampuan masalah ilmu waris. Ilmu waris ya Pak ya. Berarti Anglan Yayu memang dua program ini yang lagi hangat-hangatnya di Kemenag ya Pak ya. Programnya tentang pemulasaran jenazah dan tentang ilmu waris ini langsung menyentuh ke masyarakat, bukan hanya tentang antar agama, bukan hanya tentang intraagama gitu ya, tapi ini langsung ilmu yang bisa kita terapkan agar kita sama-sama rukun, agar kita bisa sama-sama tahu apa yang harus kita lakukan apabila hal-hal tersebut terjadi di keluarga. Betul. Gitu ya Pak ya. Selanjutnya nih Pak, pesan atau ajakan apa nih untuk masyarakat di Kota Cirebon untuk mendukung program-programnya Kemenag? Ya. Kami mohon kepada masyarakat luas ya, terutama generasi muda saya berharap. Yuk merapatlah ke Kementerian Agama, terutama di KUA. Karena fungsi KUA itu bukan hanya kantor urusan asmara. Yang tidak hanya ngurusin masalah nikah. Tidak. KUA ini kantor urusan agama. Semua persoalan agama ya diselesaikan di KUA bisa. Apalagi saat ini penyuluh agama ini jumlahnya banyak di setiap KUA. Sudah bertambah banyak yang selalu standby di KUA untuk menjalankan tugas-tugas kepenyuluhannya. Makanya silakan mau konsultasikan masalah waris, mangga bisa. Mau konsultasikan masalah rumah tangga, keluarga sakinah, mangga. Konflik rumah tangga silakan. Ya, dan sebagainya. Masalah kemasjidan, ya, masalah kemasyarakatan lainnya kami siap membantu melayani. Gitu ya Pak ya. Berarti Anglan Yayu ternyata KUA itu bukan hanya tentang urusan asmara aja ya Pak ya. Mau nikah baru ke KUA. Ternyata banyak juga fungsinya ya Pak ya, yang mungkin jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak ya, itu hanya sebagian kecil aja ya menikahkan itu. Masalah iya. kecil.
Baik, Pak Didin, terima kasih atas Siap, waktunya terima kasih untuk datang sama-sama. berbagi. Semoga informasi Iya. ini bisa memberikan pencerahan nih kepada Anglan Yayu, apalagi kaum muda nih. Iya. Yuk kita ambil ilmunya, serap ilmunya supaya kita bisa hidup dengan rukun, berdampingan, dan tidak ada lagi ribut-ribut ya Pak. Damai-damai saja. Baik. Anglan Yayu, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyimak podcast kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa, kudu weruh. Bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Iya.